Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ristiana, STP MSc. Saya adalah dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen PDD-UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan dosen mengampu mata kuliah irigasi mikro dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah irigasi mikro memiliki kode PNE 1629 yang merupakan mata kuliah wajib kelompok riset prodi yang diajarkan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah irigasi mikro diuraikan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL 2, mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. CPL 6 mampu menyampaikan hasil analisis, gagasan, pemikiran dengan pesan yang jelas, teknik yang benar, dan sikap yang baik. CPL 8 mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi, serta data dan analisis informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, memahami konsep dasar dan tujuan irigasi mikro, serta pentingnya penerapannya dalam pertanian modern. Dengan sub CPMK 1, mahasiswa memahami pengertian irigasi mikro dan memahami perbedaannya dengan metode irigasi tradisional atau irigasi makro. Sub CPMK 2, mahasiswa mengidentifikasi karakteristik dan prinsip dasar dari irigasi mikro. Sub CPMK 3, menjelaskan kelebihan dan kekurangannya di tiap sistem irigasi mikro. CPMK 2 memahami berbagai jenis sistem irigasi mikro seperti tetes, sprinkle atau irigasi permukaan, dan prinsip kerja serta keunggulan masing-masing sistem. Dengan sub CPMK 1, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan mekanisme irigasi tetes. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan jenis-jenis sprinkle yang digunakan dalam irigasi mikro. Sub CPMK 3, mahasiswa mengerti prinsip dan penerapan irigasi tetes bawah tanah. CPMK 3 merencanakan dan merancang sistem irigasi mikro yang efisien berdasarkan kebutuhan tanaman, topografi lahan, dan sumber daya air yang tersedia. Dengan sub CPMK 1, mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan air tanaman berdasarkan jenis tanaman, kondisi iklim, dan jenis tanah di lokasi yang akan diirigasi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menghitung debit air yang diperlukan dan mengatur waktu irigasi yang tepat untuk mencapai efisiensi penggunaan air dan kesehatan tanaman. Sub CPMK 3, mahasiswa dapat memilih dan menentukan posisi yang tepat untuk memasang alat irigasi seperti tetesan, sprinkle, atau sistem irigasi lainnya. CPMK 4 memahami teknik pengoperasian dan pemeliharaan sistem irigasi mikro, termasuk pengaturan debit air, pemeliharaan perangkat, dan perawatan rutin. Dengan sub CPMK 1,
mahasiswa memahami cara mengoperasikan sistem irigasi mikro dengan benar, termasuk menghidupkan dan mematikan, serta mengatur debit dan waktu irigasi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu merawat dan membersihkan alat irigasi secara teratur untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Sub CPMK 3, mahasiswa dapat merencanakan dan menyusun jadwal pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja dan daya tahan sistem irigasi mikro. Sub CPMK 4, mahasiswa memahami teknik dan praktik mengoptimalisasikan penggunaan air dalam sistem irigasi mikro guna mencapai efisiensi dan penghematan air. CPMK 5, memahami isu-isu terkait pengelolaan sumber daya air dalam konteks irigasi mikro, termasuk konservasi air dan dampak lingkungan. Dengan sub CPMK 1, mahasiswa mengenali isu-isu konflik yang mungkin muncul antara sektor pertanian dan sektor lain terkait penggunaan air serta bagaimana mengatasi konflik tersebut. Sub CPMK 2, mahasiswa memahami tantangan dan manfaat dalam menerapkan teknologi canggih seperti sensor, pengendalian cerdas dalam irigasi mikro. Sub CPMK 3, mahasiswa mengenali dampak ekonomi dan sosial dari sistem irigasi mikro terhadap masyarakat dan petani, termasuk pemerataan akses terhadap air. Sub CPMK 4, mahasiswa mengerti peran kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya air dalam konteks irigasi mikro, termasuk pemberdayaan petani dan pelaku sektor air. Adapun deskripsi dalam mata kuliah ini yaitu pembelajaran terkait irigasi mikro yang dirancang untuk memberikan air secara tepat dan efisien di akar tanaman secara langsung. Sistem irigasi mikro menggunakan berbagai metode seperti tetesan air atau drip irrigation, semprotan atau sprinkle irrigation atau irigasi permukaan yang lebih terfokus untuk menyampaikan air secara langsung di dekat akar tanaman. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan dalam mata kuliah irigasi mikro yaitu pengenalan irigasi mikro, sistem irigasi mikro, prinsip hidrolika dalam irigasi mikro, perencanaan dan perancangan irigasi mikro, pengoperasian dan pemeliharaan irigasi mikro, efisiensi penggunaan air, manajemen sumber daya air dan lingkungan, inovasi dan teknologi, lalu studi kasus dan aplikasi praktis. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini salah satunya adalah Water and Fertigation Management in Micro Irrigation oleh McR Goyal. Mata kuliah irigasi mikro diajarkan dalam 16 pertemuan dan dengan pembagian yaitu pertemuan pertama yaitu sistematika dan regulasi perkuliahan, pertemuan kedua sampai dengan ketujuh merupakan konsep dasar keilmuan irigasi mikro, lebih banyak disampaikan dengan contextual learning. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 merupakan bagian dari high order thinking. Dalam implementasi keilmuan irigasi mikro akan disampaikan dengan comparative learning atau project based learning. Untuk pertemuan ke-15 adalah ujian akhir semester dan yang ke-16 merupakan evaluasi dan kontemplasi perkuliahan. Dalam pelaksanaan praktikum akan difokuskan pada pengamatan dan praktik-praktik dasar dalam irigasi mikro untuk meningkatkan soft skill mahasiswa yang berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan blended learning antara offline maupun online
dengan porsi daring maksimal 25% dari total pertemuan. Pelaksanaan luring dilakukan di kelas maupun lapang yang berada di Fakultas Pertanian, sedangkan pelaksanaan daring terdiri dari media Zoom, media manajemen pembelajaran atau MMP, grup WhatsApp atau grup Telegram. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan, maka diterapkan 5 komponen penilaian yang digunakan adalah komponen penilaian tugas 15%, kuis 5%, UTS 25%, praktikum 20%, project based learning 10%, dan UAS 25%. Layanan dari Universitas Jember adalah sistem informasi terpadu, yaitu SISTER, lalu media manajemen pembelajaran MMP, dan juga sistem informasi penjaminan mutu atau SIJAMU. Demikianlah pemaparan mata kuliah irigasi mikro yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikutnya adalah bagian dari proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara offline atau luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kuliah ya, yang kedua ini, pertemuan kedua ini terkait pengenalan irigasi mikro ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau tahu terkait irigasi mikro. Oke, ada yang tahu apa itu irigasi? Budi? Izin jawab. Irigasi adalah suatu profesi yang adalah pendukung daripada sektor pertanian. Nah, irigasi tersebut itu mencakup irigasi tersier, irigasi sekunder, dan berikut. Oke, bagus. Jadi seperti yang kita tahu bahwa irigasi ini secara sederhana yang sudah kita lakukan nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu, ini adalah yang paling sederhana adalah pemberian air untuk ke tanaman. Oke, itu adalah irigasi secara umum. Nah, di kuliah ini kita akan belajar beberapa irigasi yang bisa kalian temukan ya nanti, mungkin ketika kalian magang atau mungkin saat kalian kerja nanti, atau mungkin kalian sedang jalan-jalan lalu lihat-lihat ada irigasi, kalian sudah tahu nanti itu irigasi apa ya, seperti itu. Jadi secara umum irigasi ini adalah proses atau sistem pengendalian air buatan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air tanaman pertanian atau perkebunan ya, itu secara umum, secara global ya. Lalu secara khusus ya, yang mungkin nanti kita akan belajar terkait irigasi mikro, ini adalah merujuk pada penggunaan metode irigasi tertentu atau menerapkan teknologi irigasi yang spesifik. Seperti kalian pernah tahu, pernah lihat model-model sekarang adalah irigasi secara modern ya. Ada yang pernah tahu irigasi modern sekarang? Seperti irigasi tetes ya, ada irigasi hidroponik dan lain-lain. Ada seperti itu. Ini adalah irigasi secara khusus seperti gambarnya ya. Jadi secara khusus sekarang yang sedang dikembangkan, dia bekerja sama dengan beberapa IoT atau mungkin sensor-sensor yang bisa kita kerjasamakan ya, sehingga menghasilkan hasil tanaman atau mungkin sayuran atau buah yang lebih tinggi nanti ketika dia panen. Lalu secara umum irigasi mikro ini adalah bentuk irigasi yang mengacu pada penerapan metode irigasi dengan menggunakan aliran air yang sangat kecil ya.
seminimalis yang akan diberikan ke tanaman. Jadi kalau misalnya kita lihat di irigasi yang besar ya, irigasi makro, mungkin kalau kalian jalan-jalan kalau kita mau ke Lumajang gitu ya, kalian biasanya melihat ada saluran besar di sana, ya kan? Nah, di sana adalah contoh irigasi secara makro, irigasi luas ya. Kalau kita yang akan kita ajarkan di sini adalah irigasi mikro. Jadi dia butuh saluran. Iya, mereka butuh saluran. Butuh air, jelas butuh air gitu. Tapi irigasi mikro ini kita akan lebih menghemat air ya daripada ketika kita menggunakan irigasi makro atau konvensional atau langsung diberikan kepada tanaman. Nah, teknologi ini dirancang memberikan air secara tepat ya, presisi, agar nanti tidak banyak air yang dibuang. Seperti itu ya. Oke, itu adalah irigasi mikro. Apa aja itu irigasi mikro ya? Kalau kita lihat di sini adalah irigasi tetes. Ya, kalian sudah sering lah mendengarkan terkait irigasi tetes. Ya. Air diberikan langsung ke akar tanaman melalui pipa atau selang ya. Itu adalah prinsip dari irigasi tetes atau drip irrigation kalau secara Inggrisnya drip irrigation. Oke, ada irigasi di bawah permukaan ya. Namanya subsurface drip irrigation. Jadi irigasi diberikan di bawah permukaan. Biasanya irigasi ini diberikan untuk tanaman, contohnya misalnya tebu ya. Jadi ketika ada pemupukan atau mungkin diolah lagi menggunakan traktor dan lain-lain, ini tidak akan merusak permukaan, tidak merusak irigasinya karena dia di bawah permukaan atau bisa dikatakan subsurface drip irrigation. Lalu ada juga irigasi sprinkle ya. Mungkin kalau sudah tahu atau mungkin kalian bisa lihat ya. Nah, ini namanya irigasi sprinkle. Ini juga pemberian airnya juga hemat, namun tidak sehemat drip irrigation atau irigasi tetes. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya telah memberikan diskusi ya untuk kalian. Mungkin kalian sudah mengerti ya terkait apa itu irigasi. Apa itu irigasi mikro ya? Apa saja irigasi mikro? Setidaknya kalian sudah tahu contohnya ya kan? Di sini saya ingin kalian untuk membuat diskusi ya terkait yang pertama adalah manfaat irigasi mikro. Lalu yang kedua adalah tantangan dalam implementasi irigasi mikronya. Lalu dampak lingkungan irigasi mikro. Lalu yang keempat adalah inovasi dalam irigasi mikro. Jadi saya ingin kalian membuat kelompok ya. Dan nanti silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi ini dalam bentuk PPT ya. Baik, silahkan kalian bisa mulai membuat kelompok, mungkin 2 atau 3 kelompok untuk diskusi ini. Seperti yang tadi kita jadwalkan, jadi untuk sekarang adalah presentasi ya. Mungkin saya akan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kita hari ini terkait irigasi mikro. Silakan. Baik, di sini
kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang irigasi mikro. Nah, perkenalkan, nama saya Budianto dari kelompok 1 dan ada rekan saya Tantowi dan juga Nah, di sini ada manfaat irigasi mikro. Nah, penyiraman yang tepat sasaran irigasi mikro terutama dalam bentuk irigasi tetes. Nah, memberikan air langsung kepada area akar tanaman dengan akurasi yang sangat tinggi. Air tidak dihamburkan secara luas di atas permukaan tanah atau disebut dengan above ground. Seperti pada irigasi permukaan atau sprinkle irrigation, sehingga air tidak terbuang atau mubazir oleh angin atau evaporasi sebelum mencapai akar tanaman. Yang kedua adalah pengurangan atau penguapan. Sistem irigasi mikro ini berfokus pada pemberian air tepat di dekat air tanaman, sehingga air tidak terpapar langsung ke permukaan tanah yang terbuka. Nah, di sini dengan demikian jumlah air yang menguap akibat sinar matahari atau angin yang berkurang secara signifikan. Manajemen air yang presisi. Dalam irigasi mikro ini pengaturan air diatur secara atau presisi. Nah, memudahkan petani dapat mengatur frekuensi atau durasi penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini tantangan dalam implementasi irigasi mikro. Nah, di sini yang pertama adalah biaya awal atau modal. Sistem irigasi mikro ini seringkali memerlukan input yang sangat tinggi dari segi finansial investasi awal yang daripada sistem irigasi tradisional atau konvensional. Biaya perangkat, pipa, selang, pompa, dan lain sebagainya itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua adalah keahlian teknis. Implementasi dan pengoperasian irigasi mikro ini memerlukan pengetahuan teknis yang sangat cukup. Petani harus memahami cara mengatur sistem irigasi, memperbaiki perangkat yang rusak, dan mengoptimalkan penggunaan air dengan tepat. Nah, yang ketiga adalah perawatan atau pemeliharaan. Irigasi mikro ini membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang sangat teratur agar sistem berfungsi dengan baik. Pipa atau selang tetesan perlu dijaga agar tidak tersumbat. Nah, di sini ada inovasi dalam irigasi mikro. Teknologi sensor atau automasi, penggunaan sensor tanah, sensor kelembapan udara, stasiun cuaca otomatis memungkinkan dalam pengukuran kondisi tanah dan lingkungan secara real time. Data ini dapat digunakan untuk mengatur suatu irigasi secara otomatis berdasarkan kebutuhan aktualisasi tanaman. Selanjutnya adalah menghindari penyiraman berlebihan dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selanjutnya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AL dapat diterapkan atau untuk dalam mengoptimalkan jadwal irigasi berdasarkan data historis dan prediksi cuaca. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok 1 terkait irigasi mikro. Ini saya lihat dari PPT-nya terkait diskusi ini sudah bagus ya, terkait beberapa pengenalan terkait irigasi. Yang pertama manfaat ya. Dari manfaat ini sudah sesuai menurut saya terkait tugas kalian. Terkait manfaat. Lalu tantangan. Dari tantangan ini saya juga rasa sudah cukup terkait tantangan dari irigasi ya. Di sini ada biaya awal, lalu ada keahlian teknis ya. Jadi biaya awal untuk irigasi ini memang butuh biaya yang lebih tinggi ya. Tapi untuk selanjutnya ya, ini bisa tercover ketika panen ya. Lalu pilih tanaman yang memang ketika dia panen menghasilkan pendapatan yang tinggi juga. Inovasi ya, seperti yang tadi disampaikan kelompok 1 ya, memang teknologi sensor ini sedang dikembangkan terkait irigasi mikro. Mau pakai irigasi drip atau mungkin sprinkle atau mungkin irigasi di bawah permukaan, silakan ya. Tapi
saya berharap ya kalian calon-calon petani modern ya, kalian bisa belajar terkait teknologi, sensor dan penggunaan kecerdasan buatan ya. Karena nantinya yang kita inginkan adalah hasil yang lebih baik dan maksimal. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kelompok 1, silahkan kembali ke meja sendiri semua. Terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk kuliah kita hari ini ya terkait pengenalan irigasi mikro. Semoga kuliah kita hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan masa depan. Oke, terima kasih. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran mata kuliah irigasi mikro. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.